Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak luar biasa secara ekonomi terhadap masyarakat maupun dunia usaha. Serangkaian intervensi harus segera diimplementasikan agar dampak tersebut bisa diatasi. Oleh karena itulah, pimpinan DPRD DIY dipimpin Ketua DPRD DIY Nuryadi didampingi Wakil Ketua Huda Triyudiana, Suharwanta, dan Anton Prabu bersama pimpinan fraksi di DPRD DIY mengundang OJK dan kalangan perbankan serta Bank Indonesia untuk membahas dampak COVID-19. Dalam rakor tersebut diundang Ketua Otoritas Jasa Keuangan DIY, pimpinan BI DIY, kalangan perbankan dan leasing. DPRD DIY ingin mengetahui sejauh mana kebijakan sektor keuangan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang memiliki kredit di bank. Kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK DIY, Parjiman mengatakan OJK telah menelurkan kebijakan stimulus perekonomian yang memberi keringanan kepada debitur atau nasabah, baik debitur bank, leasing maupun industri jasa keuangan lainnya yang terdampak COVID-19. Salah satu stimulus yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 ini adalah restrukturisasi kredit. Jumlah debitur di DIY yang sudah direstrukturisasi sebanyak 26.497 dengan nilai sebesar 2,719 triliun rupiah. Bank Indonesia sudah menghitung seberapa lama masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa bertahan. Terhitung sejak akhir Maret 2020, masyarakat DIY rata-rata memiliki tabungan untuk bertahan hidup hanya 1 hingga 6 bulan. Dan dari kelompok itu, ada 20%-nya yang tidak memiliki tabungan. Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengawali rakor dengan mengemukakan alasan rakor ini digelar atas aspirasi dari para anggota DPRD DIY yang telah menemui konstituennya. Saya ngatur Bapak sekalian berangkat daripada aspirasi yang masuk pada Dewan, baik itu yang berwujud langsung ke Dewan maupun yang berwujud Dewan Surat atau pada waktu teman Dewan datang di konstituennya, bahwa sebenarnya kali ini kita sedang mencoba untuk merunut kebijakan di pusat yang pada waktu itu sampai oleh di Pak Jokowi maupun menteri-menterinya, dan bagaimana pelaksanaan di bawahnya juga kita yang mau mendengarkan di sini. Pasti situasi ini semua sulit, tidak hanya Jakarta, tidak hanya Indonesia, tapi juga negara lain pun juga mengalami kesulitan semacam ini. Bahkan untuk menanggulangi penularan pun kita juga belum bisa tuntas, masih dengan cara-cara sedemikian yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu ternyata waktu yang panjang ini juga menjadikan catatan buat kita semua bahwa masyarakat yang penghasilannya tidak tetap itu, harian, mingguan, pedagang kecil itu sudah berpikir bagaimana tetap harus makan setiap hari. Setelah itu kita berbicara bagaimana ekonomi menjadi baik. Satu catatan yang disampaikan oleh Presiden pada waktu dan Menteri Keuangan pada waktu itu, bahwa dampak COVID-19 ini mau tidak mau melumpuhkan ekonomi kita semua. Daya beli sangat rendah. Banyak orang yang perusahaan yang merumahkan, bahkan ada perusahaan yang belum tingkat karena tidak mampu untuk melihat di belakang hari. Itu menjadi susah. Satu hal yang sementara ini bukan simpang siur, tapi tentang pemahaman yang kamu tidak tahu. Sehingga harapan kita instansi vertikal untuk menyampaikan baik itu kebijakan bank, bagaimana OJK berkaitan dengan Jakarta pernah menyatakan bahwa situasi ini akan menoleransi hal yang berkaitan dengan sifatnya pinjaman-pinjaman, baik itu pada bank langsung, pada penan, itu kaitan dengan teman-teman yang mengatakan
pinjaman kendaraan. Masukannya banyak sekali karena yang didengar oleh masyarakat hanya itu saja, pada penunjuk satuan dan sebagainya. Tetapi perangkatnya untuk mengatur itu kami tidak tahu semua. Tetapi kita mesti membuat kebijakan. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di pusat, pastinya itu. Kekhawatiran-kekhawatiran itu juga pernah kita diskusikan pada waktu rapat di Pakian. Pada waktu bagaimana berbicara tentang bagaimana orang yang sekarang terbatas makan, tidak ada lapangan pekerjaan, semua kerja di rumah, itu bagi yang pegawai negeri sama anggota dewan tidak terganggu. Dan bagi buruh harian, buruh mingguan, tenaga kerja yang dirumahkan tanpa ada pesawat, pedagang kecil yang sementara ini modalnya sudah buat makan habis, teman-teman yang bergerak di bidang swasta, bagaimana itu produksinya tidak mungkin berkembang, berjalan karena tidak ada bahan baku, tidak ada tenaga kerja, tidak ada modal. Teman-teman yang sementara ini di bidang swasta transportasi dan tidak ada penumpang, bahkan kalau Jakarta ojek motor pun juga tidak diperbolehkan karena tidak boleh berboncengan. Berita dari Jakarta itu dianggap menjadi angin segar bahwa ada penundaan angsuran, tetapi masukan-masukan daripada kami ternyata itu juga belum bisa full. Bahkan terakhir ada surat dari kami, masih ada saja penarikan kendaraan, Bapak Ibu sekalian, yang itu bisa menjadi membahayakan secara keamanan Bapak dan yang tahu. Apabila mereka punya solidaritas di antara orang yang sedang menggunakan leasing kendaraan. Lembaga kami tidak bisa menjawab semua, tidak bisa mengantisipasi. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita koordinasi dan membuat kesepakatan yang bisa memungkinkan tanpa harus meninggalkan aturan di pusat. Kan di belakang hari pasti ada KPK nanti kita. Yang pengusaha terpengaruh dengan COVID ini juga ternyata pada waktu itu tidak bisa membayar bunga bank, itu juga masih dikejar-kejar, diancam-ancam. Warga masyarakat ini yang sementara ini tidak bisa ditampung dalam kerja rutin, mereka juga mencoba untuk menggunakan kerja-kerja dengan ojek dan sebagainya, mobil maupun motor, juga tidak mampu untuk bayar itu, dikejar-kejar. Bahkan andai kata nanti itu ditarik, itu bisa menjadikan keamanan tidak stabil. Pasti kita bersepakat tidak mau. Disinilah kesempatan kali ini kita mencoba untuk mempertemukan aspirasi yang ada di Dewan dengan pengampu dan pengambil kebijakan, baik itu levelnya di daerah maupun instansi vertikal. Seperti apa? Kami juga tidak pernah tahu di Dewan ini bahwa setelah statement itu ada tindak lanjut aturan baku apa. Ini yang sekiranya dikhawatirkan oleh teman-teman supaya tidak menjadi temuan di belakang hari. Tetapi saya yakin teman-teman instansi vertikal akan lebih cepat memahami itu. Langsung mendapatkan dari pusat. Yang di daerah mungkin akan terlambat 1-2 hari atau bagaimana gitu. Teman-teman fraksi sudah membawa beberapa catatan yang nanti bisa disampaikan di satu hari itu. Tetapi yang harus kita hindari, saat ini kita tidak boleh menyalahkan di antara kita. Enggak ada yang salah. Semua negara juga tidak siap untuk menerima situasi semacam ini. Sehingga kalau toh kita mencari aspirasi bukan sedang mencari siapa yang salah, tapi mencarikan solusi seperti apa sehingga pendidikan DIY betul-betul bisa kita jaminkan bersama-sama. Kan bagaimana kita orang yang di atas, orang yang menjadi panutan oleh masyarakat ini kita.
sisi apapun dampaknya. Karena kalau kita mencoba melihat ke luar daerah kita, sudah ada Bapak kerawanan kriminal, Bapak sudah ada besok. Pastinya kita mengatakan bagaimana DIY ini tidak terjadi seperti itu. Kami sebagai lembaga ini tentunya satu, sebelum tadi bahkan teman-teman fraksi, kami akan mendengarkan dari teman-teman yang kami aturi, baik itu kebijakan bank lewat DIY-nya atau mungkin masing-masing bank data, baik itu lewat keamanan dari kepolisian, baik itu dari OJK pada waktu nanti ada suatu hal bank mengambil langkah itu dari kacamata OJK itu benar apa enggak. Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kami sedang mencari untuk bagaimana ke depan DIY ini menjadi daerah yang beda dengan daerah lain, kita pertahankan sama-sama. Selanjutnya Bapak Kepala OJK, Bapak sedang untuk sudah bisa menyampaikan. Kita juga beberapa kebijakan yang setelah sekian bulan itu seperti apa kebijakannya. Moga silakan. Dalam rangka menyikapi penyebaran pandemi virus COVID-19, OJK dalam hal ini tentunya ikut merasakan juga, sehingga keluarlah kebijakan stimulus ini. Nah, maksud dari kebijakan stimulus ini adalah untuk memberikan keringanan kepada nasabah atau debitur, baik itu debitur bank maupun debitur perusahaan pembiayaan dan lembaga industri keuangan yang lain yang mengalami dampak coronavirus ini, sehingga nanti keringanan ini bisa memberikan dampak kepada perekonomian dan juga stabilitas sistem keuangan, sehingga tidak turun begitu drastis. Itu maksud dari kami. Nah, ada dua kebijakan utama dalam POJK ini. Pertama yaitu terkait dengan penilaian kualitas aset. Untuk fasilitas kredit di bawah 10 miliar, termasuk kredit UMKM, penilaiannya hanya didasarkan pada satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Sedangkan yang normal itu ada 3 pilar, yaitu prospek usaha yang pertama, kemudian kondisi debitur atau kinerja debitur, dan yang ketiga tadi ketepatan pembayaran baik pokok maupun bunga. Yang dua pertama yaitu prospek ekonomi, karena kita tahu saat ini kondisinya seperti ini, dan kondisi debitur kita tahu juga debitur semuanya terdampak COVID-19, sehingga ini kita abaikan, hanya didasarkan pada satu pilar, ketepatan pembayaran baik pokok maupun bunga sesuai dengan perjanjian perjanjian kredit. Nah, ini dimaksudkan agar pertama debitur itu juga tidak tercatat sebagai debitur yang bermasalah. Jadi dia kolektibilitasnya lancar, sehingga tidak tercatat dalam daftar istilahnya daftar yang memiliki fasilitas yang bermasalah, sehingga apabila yang bersangkutan mengajukan fasilitas ke tempat lain, rekodnya pertama. Kedua, terkait dengan kebijakan kedua itu restrukturisasi kredit. Nah, untuk restrukturisasi kredit ini bagi debitur yang kena dampak COVID-19 dipersilakan untuk mengajukan restrukturisasi kepada lembaga pemberi fasilitas, baik itu perbankan atau perusahaan pembiayaan atau leasing atau mana saja yang memberikan fasilitas kredit. Nah, ada sektor-sektor terdampak yang pada saat awal kami keluarkan kebijakan ini, antara lain tentu pariwisata, kemudian juga transportasi, perhotelan, dan juga pengolahan, pertanian termasuk
Jadi kalau saat ini hampir semuanya terdampak. Dan tidak hanya dibatasi pada sektor-sektor yang kami sebutkan tadi, tapi juga dari sektor manapun apabila itu memang terdampak bisa dilakukan restrukturisasi. Dimintakan restrukturisasi ke lembaga pemberi kredit yang pertama itu. Nah, untuk fasilitas yang sudah direstrukturisasi kembali ini, itu langsung dikategorikan sebagai kredit yang lancar. Jadi yang awalnya itu misalnya ada tunggakan, kemudian dilakukan restrukturisasi, itu akan dikategorikan sebagai kredit lancar. Kembali lagi, ini tentunya untuk menjaga agar nama dari debitur itu tetap bagus, sehingga nanti apabila mencari fasilitas di tempat lain, fasilitas di tempat lain itu masih tercatat sebagai debitur yang kinerjanya bagus. Itu yang pertama. Kemudian juga untuk industri keuangan sendiri tidak harus membentuk cadangan yang lebih karena fasilitas ini dikategorikan sebagai lancar. Itu terkait fasilitas restrukturisasi. Nah, apa sih skim-skim yang bisa dilakukan? Di ketentuan kami itu mengatur ada 6 skim yang bisa dilakukan. Pertama, penurunan tingkat suku bunga. Misalnya awalnya suku bunganya 10%, kemudian dengan kondisi saat ini bisa diturunkan katakanlah menjadi 5% atau bahkan 2%. Boleh, tergantung nanti hasil negosiasi antara debitur dengan kreditur, dilihat juga dari kemampuan nasabahnya. Karena begini Pak, dasarnya kami harus menjaga semuanya, baik itu sektor real maupun juga industri jasa keuangan. Kalau misalnya kita bayangkan seluruh debitur itu menginginkan ditunda 1 tahun, misalnya ya. Kemudian tentunya ini lembaga keuangan, katakanlah bank itu kan nggak ada pendapatan selama 1 tahun itu dari mana. Sedangkan bank dia harus membayar bunga atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan atau deposan atau yang nabung di situ. Nah, kecuali memang ini dibebaskan, nggak usah bayar bunga, itu mungkin itu bisa balance antara. Jadi harus kita jaga antara sisi aset dan juga sisi utangnya. Nah, jadi itu yang jadi pertimbangan sehingga sektor jasa keuangan itu juga tetap harus kita jaga keberlangsungannya. Jangan sampai nanti mereka berbondong-bondong memberikan restrukturisasi, tapi di akhir masa restrukturisasi banknya jadi kolab gitu, atau lembaga pembiayaannya. Karena untuk yang tadi, jadi prinsipnya harus ada kesepakatan, dan kami juga mengharapkan dari rekan-rekan industri itu membuat semacam analisis kepada debiturnya. Pertama, mana debitur-debitur yang terdampak, kemudian mana yang bisa dilakukan restrukturisasi, bentuknya, skimnya seperti apa. Tadi saya sudah menyebutkan satu, yaitu penurunan tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu. Katakanlah yang awalnya cuma 1 tahun bisa diperpanjang jadi 2 tahun. Yang ini tentunya akan memudahkan debitur, katakanlah yang awalnya angsurannya 2 juta menjadi diperpanjang sehingga hanya 1 juta. Nah, ini analisis dari teman-teman industri yang tentunya ini diharapkan sesuai dengan kemampuan dari debiturnya. Kami juga mengharapkan untuk pelaksanaan restrukturisasi itu tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, dalam artian seperti tadi tidak mengorbankan dari industri itu sendiri. Nah, kemudian untuk pelaksanaan restrukturisasi ini karena memang industri dalam arti perbankan atau PP atau yang lain, industri itulah yang mengerti karakter debitur masing-masing, sehingga dari pihak OJK itu memang menyerahkan sepenuhnya implementasi dari kebijakan ini ke industri. Memang kami sebagai regulator Pak selama ini tidak mempengaruhi atau tidak mengurusi masalah operasional. Yang besarannya yang kami atur, seperti tadi skema seperti ini. Nanti operasionalnya mau masing-masing
disesuaikan dengan kondisi debiturnya dan kondisi PP-nya atau banknya. Itu yang terjadi di lapangan, Pak. Nah, terkait dengan tadi yang Pak pimpinan sampaikan, masih ada juga teman-teman di PP atau perbankan yang menarik unit kendaraan. Kami juga sudah mengimbau, bahkan Bapak Kepala OJK Pak Wimbo itu juga sudah mengimbau baik di PES juga untuk sementara, untuk pada masa COVID ini jangan menggunakan DC atau debt collector dalam rangka menarik kendaraan. Himbauan itu sudah kami lakukan juga dengan teman-teman di APPI di sini. Nah, kemudian juga ada beberapa memang mungkin misinformasi terkait dengan biaya restrukturisasi, biaya admin. Kami mendapatkan informasi dari Ketua APPI Pusat bahwa itu sudah tidak ada lagi sekarang saat ini. Dan kemarin saat kami VIPON dengan APPI dan juga dengan Pak Sekda juga dengan pihak Front Indonesia juga, bahwa kita sudah sampaikan hal itu sudah tidak ada lagi terkait dengan biaya administrasi yang katanya itu sangat memberatkan. Memang betul, Pak. Jadi kami merasakan juga, Pak, teman-teman yang di lapangan, para penarik ojek memang sangat terdampak sekali, sehingga maka keluarlah ini memang. Tapi namun demikian pelaksanaannya ada di masing-masing industri, Pak. Itu kebijakan kami sifatnya global, Pak. Jadi semua, dan alhamdulillah Bapak dapat kami laporkan ini sudah berjalan di seluruh Indonesia dan alhamdulillah tidak ada masalah. Dan di DIY sendiri, Bapak, saya laporkan untuk posisi sampai dengan hari Jumat kemarin itu jumlah debitur yang sudah direstrukturisasi itu 26.497 debitur dengan jumlah rupiah 2.719 miliar. Itu posisi di hari Jumat kemarin rekapan kami. Jadi sementara itu, Bapak, yang bisa kami sampaikan. Saya minta pada PI untuk dulu seperti apa jangan tanam itu. Tapi gini kok, kalau memang tidak ada ditunda angsurannya, tetapi satu sisi nasabah yang bank itu tabungan itu kan butuh bunga. Nah, harapan kita ini bisa terrencana dari ini. Silakan. Kami Bank Indonesia selaku bank sentral, kami juga mungkin dalam hal ini lebih ke arah makronya. Ke arah makronya, kalau secara mikronya barangkali tadi sudah disampaikan oleh Pak Marjiman. Pak Ketua, mohon izinnya sebentar saya menjelaskan bahwa stimulus tadi salah satunya yang terkait dengan restrukturisasi kendaraan bermotor ini merupakan hanya salah satu dari segi stimulus, gitu ya. Jadi mulai dari stimulus di bidang fiskal, moneter, ditambah dengan kebijakan terkait dengan yang disampaikan oleh industri keuangan, oleh OJK, kemudian juga ditambah lagi nanti dari kebijakan LPS. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Jadi kira-kira formatnya itu seperti itu. Nah, kalau kami dari Bank Indonesia, kami ingin memastikan bahwa bank-bank itu ketika ada peraturan yang keluar OJK, misalnya untuk melakukan restrukturisasi seperti sekarang ini, memastikan mendukung kebijakan itu agar bank-bank mampu. Gimana caranya? Nah, antara lain kami mencoba Bank Indonesia melalui kewenangannya, kebijakannya menurunkan suku bunga. Ya, kami sudah melakukan menurunkan suku bunga kebijakan, dan ini kami melihat sudah efektif tertransmisikan di perbankan. Dari beberapa data, kami sekarang ini di bunga kebijakan 4,5 sudah rendah dan sudah ditransmisikan. Artinya kalau kami BI mengeluarkan policy rate-nya nanti harus tertransmisi di perbankan, sehingga perbankan masih mampu melakukan perhitungan bisnisnya. Kemudian untuk hal tersebut apalagi
kami longgarkan kewajiban likuiditasnya. Kalau teknisnya itu ada namanya giro wajib minimum. Nah, kami turunkan lagi kewajibannya sehingga bank-bank itu tidak sebesar sebelum COVID harus menyimpan dananya di BI. Kan ada namanya cadangan primer ya, salah satunya giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum itu kami turunkan juga sehingga bank ini punya kemampuan likuiditas. Nah, itu maksudnya apa? Supaya dia bisa mendukung baik untuk penyaluran kredit ataupun nanti ketika harus melakukan restrukturisasi. Itu kira-kira Pak. Setelah semua mengemukakan kebijakan sektor keuangan untuk membantu masyarakat terdampak COVID, sejumlah pimpinan fraksi menyampaikan tanggapannya dan harapannya. Ketua Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto, menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil OJK untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Sementara dari fraksi PKB, Aslam Ridho berharap kebijakan dari pusat mengenai kebijakan relaksasi bisa terrealisasi dengan baik. Tetapi secara prinsip kita support OJK untuk nanti kalau ada yang demo, biasanya nanti ke sini ya Pak Polisi, kalau pada demo, pada minta audiensi, ya Pak Polisi juga ya. Kalau dari BI, Pak, kami di Komisi B ini dampak yang paling luar biasa tadi sepakat. Kayaknya aja sakitnya di Dinas Kesehatan, terkait kesehatan nyawa, itu prioritas. Tapi dua mbak ekonomi, saya sebenarnya pengen presentasinya B, besok kita kapan-kapan undang di Komisi B, Pak. Terkait yang menjadi isu pembicaraan kita pada siang hari ini, yang tadi sudah disampaikan juga oleh OJK dari BI, intinya yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini adalah kita ini sudah berulang kali dengar terkait dengan skema-skema relaksasi yang menjadi paket dari Jakarta yang barangkali pemaknaannya di lapangan ini tidak semuanya terbaca dengan baik. Misalnya relaksasi bagi debitur di bawah 10 miliar mendapatkan penundaan angsuran dan sebagainya. Tentu kalau statement ini diterjemahkan apa adanya, yang penting di bawah 10 miliar untuk relaksasi penundaan kredit. Kami bisa bayangkan BI dan bersama seluruh pengusaha jasa keuangan akan mikir banter bagaimana mempertahankan perusahaannya biar gak bangkrut kalau seluruh yang di bawah 10 miliar itu kemudian mendapatkan penundaan. Kemudian listrik yang kita dengar ini yang penting pernah diselesaikan bebas yang 900 kPa 50%. Ternyata kan tulisannya tekan misor itu tidak serta-merta yang 900 kPa dapat 50%. Ada persoalan-persoalan tersebut. Pimpinan DPRD DIY berharap kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan kalangan perbankan bisa membantu masyarakat ataupun nasabah yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Pimpinan DPRD mendukung agar pelaksanaan restrukturisasi tetap mengacu prinsip kehati-hatian agar tidak mengorbankan industri perbankan sendiri. Semoga situasi cepat kembali normal. Sejumlah serikat pekerja dan buruh di DIY, Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY, pekan lalu sehari menjelang Hari Buruh, mendatangi DPRD DIY mengadukan nasib mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang tergabung dalam beberapa serikat buruh, diantaranya KSPI, SPI, ASPEK, SPN, SPM, LEM SPSI, FPPI, LBH Sikap Indonesia, dan Sekolah Buruh Yogyakarta, diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan serikat buruh untuk menyampaikan permasalahannya terkait dampak pandemi COVID-19 bagi buruh. Satu persatu perwakilan serikat buruh dan pekerja di DIY menyampaikan unek-uneknya. Di antaranya mengenai penolakan buruh terhadap RUU Cipta Kerja.
Selain itu, para buruh juga menyampaikan keluhannya banyak yang sudah dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Sejumlah perwakilan buruh menyampaikan tuntutan dan pernyataan yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang menurut mereka kurang tepat. Di antaranya, masalah kartu prakerja. Menurut para buruh, kartu prakerja tersebut tidak tepat bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19, yakni mereka yang dirumahkan maupun di PHK. Para buruh menginginkan jaring pengaman sosial ataupun bantuan langsung untuk menyambung hidup mereka akibat dirumahkan ataupun di PHK. Berikut ini keluhan para buruh yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana. Kami persilahkan para rekan-rekan dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dari Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran MPBI dalam audiensi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan dan bisa kita cari solusi yang terbaik terhadap masalah-masalah kita. Intinya DPRD ini siap membantu sepanjang mampu dan memiliki kewenangan, dan kita akan berusaha mengakomodasi apa yang bisa kita lakukan dari kepentingan rekan-rekan semua. Kita tahu sekarang kita semua lagi prihatin, seluruh rakyat Indonesia lagi prihatin, dan saya tahu bahwa rekan-rekan dari pekerja itu sangat prihatin juga. Mungkin di antara rekan-rekan banyak yang terancam dirumahkan, atau mungkin banyak juga yang tidak bisa bekerja lagi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi gelombang PHK di Jakarta. Mudah-mudahan begitu. Sepanjang kemudian wabah ini bisa segera berlalu. Rekan-rekan yang saya hormati, nama saya Huda Triyudiana, saya Wakil Ketua DPRD di sini. Mungkin kita sudah beberapa kali ketemu, tapi perlu saya perkenalkan diri. Untuk waktu berikutnya kami persilahkan pada pimpinan MPBI untuk menyampaikan poin-poin yang perlu disampaikan, dan kami persilahkan waktu secukupnya. MPBI dan seluruh buruh di Yogyakarta dia menolak klaster ketenagakerjaan karena dia sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada pekerjaan buruh. Dan untuk poin selanjutnya tentang tunjangan hari raya bisa dilanjutkan oleh Mas Dunet dari SPN. Monggo Mas. Kemudian THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dan selanjutnya itu pemberian THR dapat dicicil ataupun ditunda adalah suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang itu yaitu pemerintah harus hadir dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap pekerja buruh dengan menegaskan agar pengusaha membayar THR sesuai ketentuan yang berlaku, bukan malah memberikan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan, merugikan, dan mengorbankan pekerja atau buruh. Pemerintah sangat tahu posisi tawar pekerja atau buruh di hadapan pengusaha sangat lemah, tapi pemerintah malah memberikan tenaga kepada pengusaha untuk menekan pekerja atau buruh dengan membuat kebijakan melalui pernyataan THR dapat dicicil atau ditunda. Jika pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja membuka opsi pembayaran THR secara dicicil, padahal sudah cukup jelas aturan hukumnya, maka sama saja pemerintah menyuruh pengusaha melanggar peraturan serta perintah memberikan perlindungan terhadap pengusaha yang akan melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya berkaitan dengan tunjangan hari raya. Mungkin akan disambung oleh Mbak Marga. Kepada Mbak Marga, mungkin waktu dan tempat kami aturkan. Saya Marga, saya dari perwakilan Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Regional Jogja dan Jateng. Dalam hal ini kami mewakili sektor perhotelan akan mengutarakan beberapa hal, yaitu tentang dampak pandemi COVID-19 pada ketenagakerjaan DIY. Dalam hal ini memang buruh yang sangat dirugikan karena waktu terjadinya COVID ini selang cuman berapa hari saja untuk di DIY ini kami sudah dipanggil oleh manajemen beberapa teman bahwa kita dinyatakan tutup ya untuk sektor perhotelan. Nah, dampak ini yang akan kami utarakan di sektor perhotelan ini sangat begitu menyengsarakan sektor buruh sektor perhotelan. Karena apa? Kami sebenarnya
revenue ataupun gaji kami itu datangnya adalah dari tamu-tamu yang menginap di hotel kami. Tapi sampai saat ini kami tidak ada tamu sama sekali. Dari pertengahan Maret kita sudah tidak menerima tamu sampai sekarang ini. Nah, secara otomatis pengusaha akan langsung memberikan suatu solusi dengan mem-PHK karyawan. Ada mungkin teman-teman dari kami di PHK, mungkin nggak ada pesangon, dan ada pun pesangon juga kita melihat situasi dan kondisi juga yang sangat memprihatinkan. Dari sisi serikat juga merasa berat. Kenapa di saat seperti ini kita juga nggak ada dukungan dari pemerintah juga, mungkin dari provinsi itu sendiri maupun dari pusat. Himbauan sebenarnya banyak dari pemerintah pusat, misalkan untuk pendingan pajak, terus kemudian pendingan listrik, mungkin leasing dan lain sebagainya. Tapi itu semua dilakukan oleh para buruh maupun mungkin dari report pengusaha karena untuk mem-PHK kita dengan alasan tamu tidak ada, kemudian kita juga harus membayar listrik, pajak dan lain-lain. Dan dia sudah mereport ke pihak pajak tapi juga tidak ada keringanan sama sekali. Jadi putusan pemerintah itu kenapa nggak bisa terrealisasi gitu loh. Padahal itu yang sangat dibutuhkan oleh buruh. Kalaupun nanti pemerintah seperti ini terus, nanti nasib kita seperti apa? Nah, hari-hari kami adalah melihat teman-teman kita di PHK satu persatu. Itu yang menjadi pedih bagi kami. Di sisi lain ada kebijakan dari pemerintah, yaitu membuat kartu prakerja. Tapi itu semakin mempersulit kita, Pak. Ya mungkin ada teman-teman mungkin yang HP-nya bagus, mungkin ada yang enggak, mungkin ada yang enggak bisa mengoperasikannya. Itu sulit bagi kami. Masih memikirkan kebutuhan untuk makan aja susah, sekarang mau memikirkan untuk kartu prakerja pun susah. Mau nggak mau kami sebagai pengurus membantu. Nah, tapi keterbatasan adalah sangat sulit untuk kita ini bisa lancar karena beberapa hal, dari mau mendaftar aja susah, ya kan? Terus mau udah dapatkan misalkan, kita harus membuka rekening BNI kalau kita nggak punya OVO dan lain sebagainya. Nah, mau membuka rekening BNI ini yang ditunjuk, ini harus BNI. Nah, itu sangat sulit bagi kami. Sedangkan BNI di seluruh Indonesia ini penuh semua. Kita sudah misalnya antri dari pagi, bukanya jam 9, kita antri dari jam 7 misalkan. Terus kemudian kita datang semuanya. Karena ada faktor COVID ini sehingga kita jumlahnya tidak boleh banyak. Akhirnya yang antri yang mungkin jam 10 ke atas tidak bisa. Sampai pun di sana itu dari pihak BNI pun, dari security pun meminta harus daftar BNI lewat online. Padahal online pun susah sekali. Kita mau masukin kode untuk kode pos aja nggak bisa-bisa. Padahal kita bisa ngisi, tapi yang error itu apanya kita juga nggak tahu. Nah, ini kok semakin tambah pusing lagi. Nah, akhirnya nunggu SMS. Kita yang udah datang awal itu disuruh minggir dulu, Pak. Terus kemudian yang nasabah umum itu disuruh masuk. Otomatis kita mau sampai jam berapa? Nah, selain itu security datang lagi. Kalau SMS nggak bisa ngisi formulir. Oke, kita isi formulir. Kemudian ditunggu diisi dulu. Sana tunggunya, wes tambah berapa lagi itu, Pak. Akhirnya kita dikasih nomor, itu pun kerelaan dari security-nya itu. Terus kemudian kita dipanggil. Dan untuk customer service di situ itu hanya satu yang incas untuk menangani kartu prakerja. Padahal teman kita masih banyak di luar. Apalagi yang sudah disuruh pulang itu lebih banyak lagi. Sampai di sana pun dicoba untuk dibantu oleh customer service. HP pun untuk sistem online tidak bisa. Otomatis manual. Kemudian setelah manual, maaf Mbak, Bu, itu harus kita harus buka rekening pakai uang 250.000, Pak. Nah, ini kenapa ya kalau buruh itu kok diskriminasinya seperti ini? Pemerintah mau bantu kok, tapi kok prosesnya lama, pendaftarannya susah. Mau untuk rekening aja, setelah kita dapat rekening
Senin udah bayar 250.000, udah dimasukkan, masih nunggu lagi. Nah, ini mau sampai kapan seperti ini? Jadi buruh diumbang-umbingkan ya, pengusaha diumbang-umbingkan oleh pengusaha, kemudian sama pemerintah juga. Nah, inilah kendala untuk kartu prakerja. Kenapa tidak langsung misalnya, oke, rekening masing-masing berapa dikelola oleh dinas dan kita menunggu istilahnya benefit dari pemerintah misalnya 1 bulan berapa. Yang kita butuhkan itu Pak, jadi untuk makan, karena kita udah di PHK. Nah, kalaupun itu nanti kartu prakerja berhasil, kita dikasih uang dari pemerintah, itu pun buat pelatihan Pak. Lah kapan kita punya benefit untuk makan sehari-hari? Nah, ini kita kok diskriminasi sekali gitu. Dan seperti yang disebutkan oleh Mas Jone tadi, kenapa Menteri Tenaga Kerja itu meminta THR itu bisa dicicil? Nah, itu Pak semakin parah lagi. Gaji nggak ada, THR juga ya semoga dicicil, tapi ya nggak tahu nanti Pak. Nah ini mungkin Pak Huda bisa membayangkan betapa pedih perihnya penderitaan para buruh ini Pak. Itu Pak, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Huda yang tentunya sangat kami hormati, dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman, memang kami ingin ada sebuah tindak lanjut yang pasti Pak, terkait ribuan orang yang hari ini tidak mendapatkan pendapatan lagi, baik itu yang dia di PHK ataupun yang dia habis kontraknya. Ini harus segera secepatnya. Mekanismenya seperti apa kira-kira? Di anggota kami sudah cukup banyak, ribuan yang dia sebagai penanggung jawab keluarga, tetapi dia sudah kehilangan pekerjaannya. Dan sudah mulai Maret ini sudah cukup banyak yang melapor ke kami. Nanti dari tim kami yang sudah mendata jumlah karyawan yang di PHK atau yang karena terdampak ini akan menyampaikan ke pimpinan. Tetapi ini juga harus penting Pak, harus ada jawaban. Kira-kira mekanisme kami itu seperti apa untuk bisa mendapatkan bantuan untuk hidup dulu. Kalau kita berbicara soal setelah ini recovery, yaitu nantilah, itu masih darurat ini. Yang dibutuhkan kami tadi jelas makan untuk menghidupi anak istri gitu. Sedangkan pengusaha sudah tidak mempekerjakan lagi. Nah, ini secepatnya 1 atau 2 hari ini kita harus punya konsep yang jelas, dananya dari mana, cara penyalurannya seperti apa, ini harus jelas. Persoalan perut sekali lagi harus ada mekanisme cepat apa yang bisa dilakukan. Kalau untuk dana, saya tidak tahu mekanismenya seperti apa yang bisa kita lakukan di pemerintah daerah. Perkembangan terkini ditambah lagi dengan situasi terkini dampak corona atau COVID ini Pak, kami sangat merasakan sekali buruh sangat menderita serta keluarganya. Kami akan sampaikan situasi di perusahaan Pak, terkini baik anggota kami maupun saya sendiri yang kita alami. Banyak anggota kami yang dirumahkan dan di PHK Pak. Sampai saat ini kurang lebih ada 292 orang Pak anggota kami yang dirumahkan, dan ini masih bertahap terus Pak. Dari perusahaan masih istilahnya menyesuaikan dengan kondisi terkini. Harapan kami, tuntutan kami kepada pemerintah, mohon ada bantuan untuk anggota kami, untuk pekerja di Jakarta ini yang terkena dampak terkait dengan corona ini. Karena tadi disampaikan Pak Kenanti, ada yang 1 hari masuk, ada yang tidak, dan bahkan sudah dirumahkan tidak ada penghasilan sama sekali Pak. Dimohon nanti di Pak Dewan untuk mendorong pada pemerintah bagaimana caranya kami dari pekerja di Jakarta ini dapat bantuan langsung tunai Pak. Jadi dimudahkan untuk pencairannya, tidak dipersulit seperti itu. Dan kedua terkait dengan THR, kami mendesak, kami memohon kepada pemerintah untuk mendesak pengusaha untuk THR dibayarkan penuh Pak, dan tidak dicicil. Kami sampaikan juga tadi untuk kondisi terkini upah bulan ini kita tidak penuh,
bahkan tidak ada yang menerima upah, apalagi kalau nanti di THR tidak dibayarkan atau dicicil atau bahkan tidak dibayarkan, kita tambah menderita. Seperti itu. Jadi mohon Bapak Dewan nanti untuk mengawal aspirasi kami ini terkait dengan kondisi saat ini. Setelah mendengarkan keluhan dari perwakilan sejumlah serikat buruh, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, memberikan tanggapannya. Secara tegas, Huda Triyudiana menolak adanya PHK oleh perusahaan di DIY. Selain itu, Huda Triyudiana juga mendukung para buruh mendapatkan THR. Oleh karena itulah, pihaknya akan mendesak Dinas Ketenagakerjaan DIY untuk memberikan instruksi kepada perusahaan untuk memberikan THR penuh kepada buruh. Wakil Ketua DPRD DIY dari fraksi PKS ini juga menyarankan agar para buruh atau tenaga kerja yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 ini melapor ke Ketua RT dan Kepala Dusun di tempat tinggalnya agar mendapatkan perhatian dan bantuan melalui dana desa. Berikut tanggapan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana. Saya akan tanggapi beberapa hal. Memang kondisi saat ini kondisi yang tidak ideal bagi kita semua. Meskipun kita semua bersyukur masih diberikan kesehatan, bisa duduk di sini bersama-sama. Itu memang yang luar biasa besar yang barangkali tidak diberikan pada banyak orang lagi di masyarakat kita ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi rekan-rekan pekerja, rekan-rekan buruh di Yogyakarta ini, di mana kemudian saat ini sudah terdengar kabar dari rekan-rekan terutama di hotel-hotel dan juga sektor yang lain yang mereka melakukan perubahan karyawan. Meskipun kami sebenarnya secara eksplisit dan secara tegas kami minta untuk tidak melakukan PHK. Mohon maaf, ini bagaimanapun sulitnya pengusaha, kami minta untuk tidak melakukan PHK di Yogyakarta ini. Kita sama-sama sekarang berjuang. Kemarin kita sama-sama menikmati pengusaha, ya sekarang saatnya kita berjuang bersama-sama. Kalau lagi sulit, sampaikan kepada rekan-rekan pekerja, kita lagi sulit, tapi jangan lagi PHK. Karena pekerjaan ini masih diharapkan oleh semuanya. Kalau terjadi gelombang PHK, apa yang akan terjadi luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan. Artinya bertahan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan saat ini oleh semua pihak, baik pengusaha maupun rekan-rekan pekerja maupun kami. Jadi pertama, jelas kami mengimbau dan memohon dengan sangat dan juga menegaskan jangan sampai terjadi PHK di Yogyakarta. Ya. Kita bertahan, sampaikan apa adanya. Tapi keputusan PHK itu mohon menjadi keputusan yang paling akhir dan jangan dilakukan. Kalau merumahkan, kita masih bisa maklumi. Karena memang nggak ada yang tahu, nggak ada pekerjaan segala macam. Satu ya, perlu rekan-rekan tahu itu sudah kami sampaikan dengan tegas. Juga kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga menyampaikan hal yang sama. Ini satu tentang THR. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua tentang THR. Saya dalam kesempatan ini mendukung agar rekan-rekan pekerja tetap mendapatkan THR sesuai dengan undang-undang. Dan kami akan sampaikan pada tenaga kerja untuk menginstruksikan atau kemudian menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan agar mereka sekuat mungkin berusaha memberikan THR setahun sekali ya. Nah, ada undang-undang. Tapi dalam kesempatan ini, saya sebaliknya, saya mendukung untuk pejabat daerah, anggota dewan, gubernur segala macam tidak mendapatkan THR dan tidak mendapatkan G13. Dan saya juga mohon maaf, saya juga termasuk mendukung. Mohon maaf rekan-rekan semua, rekan-rekan PNS, saya mendukung untuk rekan-rekan PNS juga tidak mendapatkan THR untuk kesempatan kali ini. Meskipun saya mengatakan dengan berat hati, tapi itulah yang terjadi. Kondisi adanya. Kemampuan keuangan daerah di DIY ini sekarang lagi hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Pemasukan pemerintah daerah sangat kecil. Ya, pemasukan dari mana pemerintah daerah? 2 hal kan. Yang satu dari pajak hotel, restoran, kemudian pajak kendaraan bermotor dan macam. Sekarang sangat kecil yang masuk. Kemudian dari pemerintah pusat tidak ada dana yang ditransfer sampai saat ini kepada kepada DIY. Kalau kemudian uang ini hanya ada sekitar 300 miliar, pilihannya 2. Karena gaji PNS ini dan gaji kami ini adalah besarannya sekitar 100 sekian miliar. Pilihannya 2. Duit yang ada ini dipakai untuk maksud saya sembako, untuk BLT segala macam itu
untuk penanganan kesehatan ataukah untuk PNS. Tetapi hanya dua ini saya mohon maaf, kami mendukung untuk dilakukan tidak untuk bayar gaji 13, tidak untuk bayar THR, tapi untuk PNS selesai, tapi untuk penanganan COVID. Karena secara umum sebenarnya PNS kemudian kami pejabat-pejabat daerah itu tidak terlalu terdampak karena masih dapat gaji. Jadi makanya yang dua hal yang berbeda yang saya sampaikan terkait dengan THR. Kalau terkait dengan rekan pekerja, saya kira kepercayaan ini sekuat mungkin pengusaha memberikan THR. Tapi saya mintakan dengan tegas dan nanti kepada rekan-rekan dinas tenaga kerja kami akan mintakan hal yang sama. Sekuat mungkin bayarkan THR ini. Karena mungkin yang diharapkan THR itu barangkali gaji mereka yang tidak dibayarkan dalam bulan ini karena dia dirumahkan, hanya digaji seperempat, hanya digaji berapa separuh, sepertiga, atau sesuai dengan kemampuan perusahaan masing-masing. Tapi kalau THR itu, ya mungkin gaji mereka yang dibayarkan. Kalau kemudian kita ini lewat bulan mudah-mudahan seperti planning pemerintah Mei ini tanggap daruratnya selesai. Kan dalam pemberian ini kita tetapkan tanggap darurat sampai 29 Mei. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Itu kan setidaknya cukup untuk makan sebulan, setidaknya. Jadi itu alasannya kenapa kemudian kami mendukung THR untuk rekan-rekan pekerja tetap dibayarkan. Karena itu kemampuan mereka. Ya kan? Kemudian kalau untuk PNS dan untuk kalau pejabat daerah sudah jelas, sudah kami drop mas THR kami itu beberapa waktu lalu awal-awal drop ada THR. Ya, anggota dewan semua nggak ada THR, anggota dewan nggak ada gaji 13. Kemudian kalau PNS ya karena komisi. Sebenarnya ingin kita ini berikan tetap ada THR balik dengan PNS. Tapi kondisi keuangan yang kayak ini harus memilih. Ketika harus memilih ini ya terpaksa kita memilih yang kesulitan masyarakatnya lebih besar. Siapakah yang lebih sulit sekarang ini antara PNS atau teman-teman warga kita yang mungkin kerja harian, teman-teman buruh dan segala macam. Saya kira kondisi PNS masih lebih baik. Meskipun saya sekali lagi saya mohon maaf ini mungkin teman-teman PNS juga tidak senang mendengarkan yang saya sampaikan. Tapi saya menyampaikannya juga tidak dengan senang hati. Ya. Menyampaikannya juga tidak dengan senang hati. Kalau ada keputusan menunda atau tidak memberikan THR untuk PNS saya mendukung. Tapi kalau untuk buruh saya tidak mendukung. Ini catatan tentang THR. Kemudian rekan-rekan semua terkait dengan apa yang bisa didapatkan oleh buruh atau pekerja terkait di COVID kali ini. Saya mau sampaikan apa adanya. Sekarang kita memang melakukan pendataan untuk warga terdampak untuk memberikan semacam bantuan. Untuk 125.000, sekitar 125.000 warga ini yang terdampak. Keluarga bukan warga. Keluarga. Artinya hampir sekitar 25-30%. Memang tidak ada yang melalui jalur pekerja. Tetapi jalur yang ada dilakukan kita melalui jalur pemerintahan desa dukung. Jadi rekan-rekan semua kriteria kehilangan pekerjaan atau dirumahkan itu sudah bisa untuk mendapatkan BRT ya, semacam BRT ya. Tapi sebenarnya bukan BRT, non tunai ya, ditransfer 600 ribuan selama 3 bulan. Ya itulah yang pemerintah akan keluarkan. Sumbernya dari mana? Dari dana desa. Dana desa itu kira-kira kemampuan desa berapa? Kalau saya sudah sampaikan, satu desa itu hanya mampu mengcover sekitar 60 sampai 80 keluarga. Kalau desa banyak. Kemudian dari mana? Dari kabupaten, kemudian dari provinsi, dan kemudian dari pusat. Data-data itu kami jadikan satu berdasarkan NIK. Ini Pak Bu, NIK. NIK-nya kemudian kita verifikasi supaya tidak double pakai sistem. Nah sekarang proses verifikasi bagi rekan-rekan pekerja sudah kami tegaskan sebelum forum ini ya, bisa nggak rekan-rekan pekerja dia nggak masuk warga miskin, jelas kamu DTKS nggak mungkin masuk rekan-rekan pekerja itu ya kan, nggak mungkin masuk, tapi bisa masuk dalam klaster terdampak karena kehilangan pekerjaan. Nah mohon caranya, mohon terus menghubungi dari desa atau Pak Hukumnya atau Pak RW. Ini memang kita harus dari satu pintu. Kalau kemudian dari klaster-klaster yang perusahaan-perusahaan kita kesulitan mengkoleknya. Tapi sistem yang kami buat melalui satu pintu melalui desa. Jadi bisa apa enggak? Saya katakan bisa. Di kriteria bisa. Barusan Pak
Di akhir acara, perwakilan buruh menyerahkan tuntutan para buruh di DIY agar diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRD DIY.